mengizinkan saya untuk bisa silaturahmi pada malam ini. Nama saya Jabangir dari Desa Gempol, Kecamatan Gempol. Kebetulan sehari-hari saya nongkrongnya di KUA Kecamatan Gempol. Nah, kenal dengan Pak Maksus, kebetulan saya sering di Pondok Jambu, kenal sama beliau. Dan alhamdulillah bisa silaturahim dengan jamaahnya Pak Maksus di sini. Malam ini, insya Allah saya akan berbagi pengalaman tentang etika dan sopan santun. Kenapa? Karena etika dan sopan santun itu tidak diajarkan di sekolah. Itu nggak ada pelajaran khusus. Bahkan di madrasah juga ada kitab-kitab akhlak, tapi kurang dipraktekkan. Jadi masih teoritis. Nah, saya mencoba untuk sedikit berbagi pengalaman bagaimana praktek etika dan sopan santun. Apa ini bedanya etika dengan sopan santun? Sama-sama bicara tentang tingkah laku, bicara tentang perilaku kepada orang lain. Nah, kalau etika itu fokus pada mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya, itu etika. Contoh nanti di sini misalnya etika duduk. Duduk itu tidak boleh ketika berhadapan dengan orang lain kakinya selonjoran. Kenapa? Orang lain merasa nanti tidak nyaman. Kalau dirinya sendiri itu nyaman, tapi demi kepentingan orang lain maka duduknya yang sopan. Itu namanya etika. Etika berjalan misalnya tidak boleh diseret kakinya karena berisik. Mungkin dia nyaman dengan jalan itu nyaman, tapi mengganggu orang lain. Maka etika itu artinya mementingkan orang lain. Dan etika itu tidak harus di depan orang, sendirian juga bisa. Itu namanya etika. Etika makan, ya sendirian saja bisa orang makan itu, nggak harus rame-rame di depan orang lain. Nah, kalau sopan santun itu intinya adalah menghormati orang lain, menghargai orang lain, kemudian bagaimana kita membuat nyaman orang lain. Itu namanya sopan santun. Jadi orang itu bersama kita itu nyaman. Dengan kita sopan, dengan kita santun, orang itu nyaman. Seperti misalnya ngobrol, sopan santunnya itu dengan bahasa yang bagus dan tidak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, disangka budek. Kita beli budek berapa, ngomong santai. Nah, ini kan artinya menghargai orang lain. Jadi orang lain nadanya segitu sudah. Seperti ini di sini nih. Contoh sopan santun. Ketika ngobrol itu tidak akan kencang-kencang seperti hanya berdua karena ada orang lain. Atau misalnya lagi kumpul begini, ada telepon berdiri, diangkat telepon. Itu yang paling teleponnya sedengarnya saja, tidak mungkin teriak, "Pak, lagi apa? Buru diri lagi kumpul ada telepon." Kan enggak. Jadi seperlunya itu namanya sopan santun. Jadi menghargai orang lain. Kalau etika mementingkan orang lain, hormat pada orang lain, punten, maaf, permisi, itu artinya menghormati orang, itu namanya sopan santun. Itu saya cuma kasih dua, nanti di fotokopi saja sendiri materinya. Ada 8 materi: etika duduk, berjalan, jabat tangan, makan, minum, etika di tempat umum, sopan santun berbicara, sopan santun dalam bertindak, terakhir sopan santun dalam bergaul. Oke, kita banyak praktek ya. Jadi nggak saya baca ininya, praktek saja. Yang pertama, etika duduk. Kenapa etika duduk penting?
Karena satu, bisa jadi nanti kalian misalnya melamar pekerjaan itu ada sesi wawancara. Nah, sesi wawancara itu etika duduk diperhatikan. Kalau duduknya saja tidak beretika, itu alamat gagal di wawancara. Ketika berhadapan dengan pejabat dari mulai Pak Guru, Pak Camat, Bupati, Pak Dewan misalnya, itu etika duduk diperhatikan. Duduk tidak asal seperti kita dengan teman. Atau kalian laki-laki, Pak Payu ini sih barangkali laku berhadapan dengan calon mertua. Itu tata krama duduk diperhatikan. Ketemu pertama kali dengan calon mertua, si gile padu-paduan ya langsung coret lagi, langsung backlist. Nah, ini ketika bertamu, kita berhadapan dengan orang lain, ya kita etika duduk ini aja. Paham ya? Mengapa diajarkan etika duduk? Oke, lanjut, langsung aja praktek. Nanti biar cepat ini, nanti ada yang mempraktekannya ya. Dari biasanya saya suka ngambil perempuan satu, laki-laki satu, untuk divisualisasi, dipertontonkan. Apa namanya zaman sekarang itu role model, jadi contoh. Etika ini. Yang pertama, pastikan kalau mau duduk itu ada kursinya. Pastikan kalau mau duduk, kalau nggak ada kursinya jangan duduk. Gimana memastikannya? Bagian belakang, di bagian ini belakang. Jadi kalau mau duduk itu pastikan dulu. Nah, mentok nih. Berarti ini ada kursinya. Baru kita duduk dengan pelan. Jangan sampai ini belum kena, belum nempel di kursi kita duduk, nanti takutnya meleset. Jadi pastikan dulu. Ini etika duduk. Set. Misalnya dari sini, mau duduk. Maka mau duduk. Set. Oh, pas. Baru kita duduk santai. Duduknya juga pelan, tidak boleh terburu-buru. Pelan aja, pelan. Kenapa tidak boleh buru-buru? Karena saya pernah lihat kejadian di orang kondangan. Pernah kondangan ke sini? Orang kondangan setelah ngambil prasmanan banyak laki-laki nih, kemudian duduk di kursi, duduknya keras, tidak pelan, kursinya patah jadi bruk. Sini semua makanannya, yang depan pasti tengok semua ke belakang. Itu bukan sakitnya, malunya. Malunya itu. Karena apa? Duduknya cepat. Coba kalau duduknya pelan, kalau misalnya ininya patah, itu bisa langsung bangun lagi. Tapi kalau duduknya langsung gitu, ini patahnya langsung jatuh. Makanya duduknya pelan. Ya, jadi duduk itu pelan saja. Jadi di tempat umum di mana kalau mau duduk pelan aja. Nah, kemudian setelah duduk, ini bedanya laki-laki dan perempuan cara duduknya. Perhatikan nanti praktek ya. Cara duduknya laki-laki itu kakinya terbuka. Ini nih. Ini laki-laki. Ini terbuka kakinya. Kalau perempuan itu ditutup. Biasanya pakai kebaya atau apa itu. Jangan perempuan begini, begini nih, tertutup nih. Ya, nih perempuan. Jadi kalau perempuan duduk, jangan begini, tutup. Ini ditutup. Terus tangannya di sini, tuh, tangannya di sini. Kalau ada kursi begini, di sini nggak apa-apa, tangannya di sini. Jadi tertutup. Ini bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki segini, kalau perempuan set begini.
Nah, masih dianggap sopan, tangannya bisa di sini, bisa di perut, masih dianggap sopan. Sampai ini punggung tetap tegak, tidak boleh bungkuk begini. Tegak di sini, di sini, ininya tetap tegak, tidak boleh bungkuk. Masih dianggap sopan begini, atau masih dianggap sopan, santai, tapi kakinya yang numpang. Saya agak gemuk, jadi susah numpangnya. Begini ini masih dianggap, tapi syaratnya ini telapak kaki tidak boleh begini, tidak boleh. Ya kaki tidak sopan, jadi telapak kakinya begini ke bawah, saya nggak susah. Intinya begini nih, kalau tuh, jadi kakinya ke bawah. Kalau yang kurus gampang, kakinya ke bawah. Ini masih dianggap sopan. Jadi yang tidak sopan itu begini. Apalagi kalau di prasmanan kakinya begini, sepatu gue kotor rame, di sini ada orang makan. Pemandangannya indah banget. Jadi nongkrong begini nih dengan setiap sopan. Nah itu ya. Jadi ketika duduk yang itu yang boleh, yang tidak boleh itu kakinya begini, satu begini nggak boleh. Atau selonjoran begini, ini nggak boleh. Dalam resmi nggak boleh. Selonjoran, nongkrong atau badannya membungkuk, jadi posisinya benar begini tapi membungkuk. Paham? Langsung praktek saja. Yang kata di sini. Praktek yang tidak bolehnya dulu. Ya, duduk yang tidak boleh. Yang saat pertama, duduk yang tidak boleh. Masih ingat nggak? Nah, ini yang tidak boleh. Ini nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Nah, ini duduk yang tidak boleh. Yang boleh tinggal ke sini aja. Tuh, ini kaki ke bawah. Kalau pakai sepatu ditutup semua. Ini kaos kaki, sepatu tutup semua di sini. Jadi yang boleh itu boleh begini, tapi kakinya ke bawah. Ini sopan. Yang tidak boleh yang kedua, selonjoran. Nah, ini tidak boleh. Yang tidak boleh yang ketiga, membungkuk. Nah, ini yang tidak boleh. Yang bolehnya berarti ya untuk laki-laki ininya, nah ini bisa di sini atau bisa di perut atau tadi kakinya hilang. Nah, foto sih. Nah ini foto bergaya. Ya sudah, terima kasih. Ayo perempuan, mbak, ayo. Baca yang merah. Ya. Contohnya satu-satu. Ya. Apa-apa. Ya, duduk yang boleh. Bolehnya duduk ya. Pelan-pelan duduknya. Nah, rapat kakinya. Ini yang boleh. Ini yang boleh. Tangannya bisa kemana lagi? Kalau numpang kaki bisa enggak? Nah, dipoto. Nah, tangannya di sini. Set. Nah, ini yang boleh. Atau tangannya di perut. Bisa. Nah, menghadap ke sana. Ini benar, udah tegak. Yang tidak boleh, gimana yang tidak boleh? Melonjor atau bungkuk. Ya kalau menyilang barangkali atau di kamera. Udah, makasih Pak. Silakan bangun, tepuk tangan. Gampang ya, intinya gitulah. Intinya pokoknya duduknya seperti itu. Sekarang yang kedua, etika berjalan. Jadi jalan itu terutama pada para santri, para pengurus NU, terutama para pelajar. Jadi jalan itu ada etikanya. Sama aja ketika duduk, jalan juga harus tegak, tidak boleh bungkuk. Jalan tidak boleh begini nih. Disangkanya cari uang, nggak boleh. Nggak boleh bungkuk, tegak aja, jalannya tegak. Nanti ada bedanya laki-laki dan perempuan jalannya. Kalau laki-laki jalannya itu begini nih, posisinya.
Tapi kalau perempuan posisinya kebalik, lurus. Ini kalau perempuan. Ini kalau perempuan. Ini lurus ya, ini lurus. Kalau laki-laki jalannya begini. Coba lihat di film-film India, film Cina yang kalau ada bos lewat tegap banget. Emang begitu jalannya. Tapi kalau perempuan lurus, ini anggap saja lurus. Jadi begini, kalau perempuan tuh. Karena dia pakai kebaya begini. Gak mungkin kalau perempuan kayak ongkos lahiran. Ya, terus perempuan gimana jalannya begitu? Jadi anggun dia, anggun jalannya begitu. Jadi lurus. Diangkat, diangkat. Jadi yang penting ininya tegak, kakinya diangkat. Laki-laki perempuan sama aja. Nanti kalau foto model banyak aturannya. Yang nempel harus tumit dulu. Jadi harus begini tuh. Ini dulu nempel sama sepatu. Tuh begini tidak begini. Atau lurus begini enggak. Jadi ini dulu. Pakainya pakai tumit. Nah itu cara jalan. Gampang saja. Yang penting sama jalan lurus, tegak. Yang tidak boleh jalan sambil menunduk. Satu. Yang kedua, jalan sambil diseret. Kalau pakai sepatu tuh sampai kedengaran seret. Nah, itu nggak boleh. Atau jalannya dihentakkan. Biasa kecok bumi. Itu nggak boleh. Atau jalan sambil makan, sambil minum, sambil merokok. Laki-laki ya, jadi bapak-bapak diusahakan kalau jalan sambil merokok itu dianggap tidak sopan, karena sama aja jalan sambil makan dan minum. Kenapa? Rokok membatalkan puasa, sama makan juga membatalkan puasa. Jadi kalau rokok sambil jalan itu berarti seperti makan seperti itu. Jadi apalagi sambil pakai rokok yang apa tuh, vape tadi, yang kebakaran lokal. Nah, itu dia tidak sopan. Paham ya? Jadi yang penting jalan itu diangkat kakinya, posisinya tegak, tidak diseret, tidak menunduk, tidak sambil makan, sambil minum atau sambil merokok. Paham ya? Ya, yang baju putih. Sini. Contoh. Dari situ aja ke sini. Nah, yes. Ini balik lagi. Kita jangan kayak robot aja ini. Nah, yang penting tegak, pokoknya diangkat gampang. Ayo. Enggak, ayo sini maju. Ayo maju. Ini nih, garisnya ini nih. Ini aja. Ini, jadi caranya itu ikuti ini kan coba, ya ikuti ini ya dari situ coba dari sini tegak ini ini ya kayak di itu ya masih ya hidup jalan. Kemudian yang ketiga, etika bersalaman. Saya etika berjabat tangan. Ini saya mau contoh. Jangan yang dekat aja. Ada dua dicontohkan, etika dengan teman, etika dengan orang tua, dengan guru, dengan siapapun yang lebih tua. Nih, ini dengan teman dulu ya. Bersalaman itu harus nempel nih. Kelihatan nggak? Di sini. Tangannya terbuka. Nih, harus nempel.
Ini harus nempel. Ini dengan teman harus nempel. Tidak boleh begini nih. Ngirit bisa. Nempel tuh. Nih. Ya. Dan terus kalau salaman itu saling melihat, senyum melihat. Itu salaman. Ini dengan teman. Gampang kan? Nempel, melihat, senyum. Ya, kalau mau diayu-ayukan ya nggak apa-apa boleh. Asal jangan kenceng-kenceng. Yang penting lihat, nempel, senyum. Ini nempel. Ini dengan teman. Ini yang boleh seperti ini. Yang tidak boleh dengan teman itu salamannya begini. Atau laki-laki dengan laki-laki begini. Masih kayak kopi atau begini nih. Nggak boleh sama laki-laki begini. Jadi harus begini. Jadi tidak boleh begini atau sekedar nempel. Misalnya sok-sokan gitu. Main. Boleh harus. Ya, dicoba ya dengan teman di sampingnya, coba salaman. Ini perempuan dulu salaman. Nah, nempel aja udah. Kita ya. Nah, sama ini dia senyum, ayo salaman. Senyum dilihat. Ayo salaman. Senyum. Nah, lihat dulu dilihat. Ayo. Kurang. Ayo di depan. Ayo. Nah, nih. Nah, ayo nih. Senyum, dilihat senyum. Kalau gitu, ayo. Nah, ke belakang. Senyum lihat. Ayo belakang. Senyum. Nah. Jadi ininya nempel. Tidak boleh kayak artis. Jadi kalau misalnya kalian, ini misalnya guru nih. Muridnya duduk, ini dari sini aja. Muridnya duduk, tetap salamannya juga harus nempel. Contoh. Tuh, tetap begini. Tidak, ayo. Sama aja, tetap. Sambil dilihat wajahnya. Sama aja, ya. Yang tidak boleh, salaman aja. Oh, begini yang tidak boleh. Ini boleh begini kecuali artis. Kalau artis boleh. Yang bukan artis tidak boleh salaman begitu. Kenapa? Kalau artis salamannya begini bisa ditarik. Kan artis perempuan lagi salamannya begini jadi ditarik. Makanya salaman asal nempel aja. Itu artis. Oke, bisa ya? Gampang ya? Nah, sekarang anggap aja udah praktek bisa semua ya? Bisa kan? Sekarang salaman dengan orang tua, dengan guru. Nah, siapa nih yang ini yang ini? Nah, sini. Contoh, anggap saja saya guru lah, atau orang tua, atau apa lah. Gimana salamannya? Nih, saya kasih tahu ya. Salaman yang tidak boleh dengan guru, yang tidak boleh dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sini. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Ini salaman dengan guru kan dicium. Cium kan dengan guru orang tua dicium. Yang tidak boleh itu yang pertama salaman di pipi. Contoh tuh. Suka lihat enggak yang bukan di pipi? Mending pipi halus, pipi ya. Jadi jangan begini salamannya ya. Atau di kening. Kening tuh. Pernah lihat nggak orang salaman di kening? Nanti bapak kalau lihat anaknya itu masih tahu pak ya. Jangan begitu salamannya. Jangan di pipi. Jangan di nomor 2, jangan di kening. Yang ketiga, jangan sok mesra.
Apa salamannya begini? Ya, cium itu bukan pakai bibir. Namanya mencium itu pakai hidung. Jadi gini, tuh. Malah kalau kiai disunahkan bolak-balik 3 kali ya. Ini depan, ini balik lagi. Jadi bukan begitu, kecuali sama suami istri boleh. Ya. Jadi jangan salaman bro. Itu. Jadi yang tidak boleh salaman di kening, kemudian sama di bibir. Yang terakhir tidak boleh salaman mencium tangan Nih contoh begini, ciumnya tuh bukan ini tapi cium sendiri. Pernah lihat nggak orang nyium tangannya sendiri? Nah, berarti ada berapa yang tidak boleh? 1 di bibir, kedua di, ketiga, keempat cium tangan sendiri ya. Silakan dulu. Ayo contohnya